Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Ya, Selamat pagi, Pak. ya, eh, hari ini kita akan sama-sama diskusi ya dengan eh, topik dokumentasi dan mekanisme pengujian. Ya, harapan saya kalian sudah lihat, baca-baca gitu ya, materi yang kami sudah share di LMS. Nah, kalau kamu lihat di LMS itu ada beberapa materi gitu ya. Itu saya juga sertakan di situ standar pengujian itu dari ISO 29119 itu ya. Ada overview atau penjelasan tentang standar pengujian berdasarkan ISO 29119. Kemudian juga beberapa dokumen. Nah, ini juga yang agak apa namanya kalau kamu cari itu agak susah. Alhamdulillah kebetulan saya nemu googling gitu ya dokumen ISO-nya. Jadi ISO 29119 itu ada beberapa dokumen gitu ya. Nah, di sini kita akan fokus kepada di situ kamu nanti boleh lihat, boleh baca dan pelajari standar ya, standar dokumentasi. Pendokumentasian pengujian itu berdasarkan standar ISO 29119 di situ ya. Selain dari itu juga saya berikan beberapa contoh ya, beberapa contoh dokumentasi pengujian. Dari mulai contoh test plan atau dokumen untuk rencana pengujian itu kamu bisa lihat ada template-nya gitu ya, ada template-nya dan juga ada beberapa contoh dokumennya. Nah, selain itu juga ada contoh dokumen untuk performance test juga beserta dengan ya template dan contohnya. Nah, oke, baik, kita akan masuk ke materi utama. Sebentar, saya share dulu screen. Oke, baik. Dokumentasi dan mekanisme pengujian ya. Nah, apa yang akan saya bahas di sini? Nah, kalau ketika kita bicara pengujian itu kan merupakan suatu proses ya. Nah, pengujian itu kita mulai dari kita rencanakan perencanaan pengujian atau istilahnya test plan. Kemudian setelah kita rencanakan mau seperti apa pengujian itu dilakukan, kemudian kita buat skenarionya atau tes skenario. Nah, setelah itu baru kita melakukan pengujian, di mana nanti dalam prosesnya kita akan lihat menemukan hasil pengujian itu seperti apa dan nanti bagaimana evaluasi terhadap hasil pengujian tersebut. Nah, pertama rencana pengujian atau istilahnya test plan. Ya, apa itu rencana pengujian atau itu test plan? Jadi test plan itu dia mengacu kepada dokumen yang terkait dengan informasi kegiatan pengujian yang akan dilakukan di dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Nah, test plan ini dia akan berfungsi sebagai sifatnya panduan atau guide dalam menentukan kira-kira langkah apa yang perlu diambil dalam melakukan pengujian. Nah, dalam dokumen test plan ini, ya dalam dokumen test plan ini nanti kita tentukan kira-kira teknik apa yang akan kita gunakan ketika kita akan melakukan pengujian, strategi apa yang akan kita gunakan ketika kita akan melakukan pengujian. Kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, apa saja sekiranya komponen-komponen yang perlu diperhatikan pada saat kita membuat rencana pengujian atau test plan. Nah, pertama adalah kita tentukan ada yang kita sebut sebagai test item. Jadi, kira-kira item-item apa yang akan menjadi target pengujian. Kemudian selanjutnya ada fitur. Fitur-fitur spesifik ya dari software akan kita uji atau bahkan yang tidak diuji gitu. Jadi mana sekiranya fitur yang akan diuji, mana sekiranya fitur yang tidak akan diuji. Kemudian kegiatan pengujian yang akan dilakukan seperti apa, teknik dan strateginya seperti apa. Kemudian sumber daya yang diperlukan untuk
untuk setiap proses pengujian. Kemudian lingkungan pengujian atau environment-nya seperti apa, pendukung dalam proses pengujiannya seperti apa, teknik pengujian, dan kemudian jadwal, perkiraan jadwal. Dan ada beberapa lainnya komponen-komponen pengujian. Nanti kamu bisa lihat dari contoh dokumen yang saya sertakan di dalam slide, atau juga saya juga sertakan di LMS. Jadi nanti kamu lihat berdasarkan standar IEEE berapa tuh saya lupa, nanti kita bisa lihat. Nah, itu adalah komponen-komponen yang perlu diperhatikan di dalam dokumen rencana pengujian atau test plan. Kenapa test plan itu perlu, ya? Kenapa rencana pengujian itu diperlukan, gitu ya? Jadi si tester, software tester tim, itu dia bisa melakukan pengujian itu secara terstruktur dan terukur. Dengan adanya dokumen rencana pengujian, tim penguji nanti dia bisa melakukan pengujian secara terstruktur dan terukur. Karena apa? Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa di dalam dokumen rencana pengujian itu dia akan berperan sebagai guide atau panduan, gitu ya. Kemudian selanjutnya pihak-pihak terkait atau stakeholders dan juga tim uji itu bisa mereka secara bersama-sama bareng-bareng dalam nanti menentukan strategi dan status pengujian seperti apa. Karena si pengujian itu terdokumentasi dengan baik melalui dokumen test plan. Kemudian juga dengan adanya dokumen test plan itu nanti si developer itu mereka bisa memiliki manajemen risiko yang lebih baik, gitu ya, dalam ketika mereka melakukan pengujian ketimbang tidak ada dokumen test plan. Nah, karena itu nanti item-item pengujian itu terdokumentasi di mana. Ketika item pengujian itu terdokumentasi dengan baik, nah maka si item pengujian itu bisa digunakan juga untuk proyek lainnya yang serupa, gitu ya, seperti itu. Nah, itulah kenapa pentingnya dari penggunaan test plan. Nah, ini contoh ya, ada contoh dokumen rencana pengujian, ya, contoh dokumen rencana pengujian ini saya sudah sertakan di LMS. Nah, kita lihat, saya kasih lihat ini contoh template-nya, format atau standar dari IEEE 829. Bentar ya. Oke, sebentar. Sebentar, saya share screen. Belum muncul ya, bentar ya. Saya share screen aja. Oke. Nah, ini ya, ini contoh dari template dokumen yang mengacu kepada standar IEEE 829. Jadi ini adalah beberapa komponen yang harus dipenuhi pada saat kita membuat test plan atau dokumen rencana pengujian, begitu ya. Mulai dari test plan identifier, kemudian reference, sampai dengan glossary. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada beberapa penjelasan, gitu ya, ada beberapa penjelasan terkait dengan poin-poin yang sekiranya apa yang harus dijelaskan di dalam proses pengujian tersebut, gitu ya. Kemudian juga ada contoh lainnya, contoh, nah ini ya. Nah, contoh dokumen. Ini kalau ini rujukan dokumen ini ya, dokumen test plan contoh ini dia rujukannya berdasarkan standar si ISO 29119 tadi ya, yang dokumen ISO-nya saya sertakan di LMS. Nah, nanti kalian bisa baca dan kalian bisa coba pelajari ya seperti apa. Nah, balik lagi ke slide. Jadi intinya adalah seperti ini ya. Jadi intinya adalah dokumen rencana pengujian itu sifatnya sangat penting ya, sangat penting ketika kita akan menginisiasi proses pengujian di dalam
pembangunan atau pengembangan software gitu. Karena dengan adanya test plan, eh, seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, pengujian itu bisa terdokumentasi dengan baik dan setiap tahapan di dalam pengujian itu dapat dilakukan secara terstruktur dan terukur. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita menentukan rencana pengujian di mana di dalamnya termasuk ada teknik dan strategi apa yang diperlukan di dalam uh, proses pengujian gitu ya. Nah, di mana teknik strategi pengujian itu minggu lalu sekilas sudah disampaikan oleh Pak Adam gitu ya. Apa saja gitu pengujiannya apa aja. Nah, kemudian selanjutnya adalah um, kita inisiasi atau kita tentukan kita dapat membuat skenario pengujian atau tes skenario gitu ya. Nah, apa itu tes skenario atau skenario pengujian? Jadi tes skenario atau skenario pengujian itu didefinisikan sebagai fungsionalitas pada perangkat lunak yang dapat diuji, gitu loh. Jadi ketika ada fungsionalitas pada suatu perangkat lunak gitu, dan fungsionalitas itu dapat diuji, nah itulah kita bisa buatkan skenario pengujian untuk itu, gitu ya. Nah, nah software kita ini memiliki beberapa fungsionalitas. Nah, skenario pengujian itu melekat kepada itu. Jadi skenario pengujian itu ya melekat kepada fungsionalitas perangkat lunak yang dapat diuji. Istilah lain yang bisa digunakan untuk skenario pengujian ini adalah kondisi pengujian, test condition atau test possibility, gitu ya istilah lain. Nah, um, jadi si tes skenario ini dia metode. Jadi metode di mana skenario aktual itu digunakan di dalam pengujian perangkat lunak. Jadi pada saat kita menguji perangkat lunak, pengujian itu dilakukan dengan menggunakan kasus yang real, dengan menggunakan skenario aktual. Jadi kita tidak berasumsi begitu ya. Kita tidak berasumsi. Kita menggunakan data real, kira-kira ketika si perangkat lunak itu ada di dalam kondisi yang sebenar-benarnya digunakan. Nah, bagaimana si perangkat lunak itu dapat istilahnya berfungsi gitu ya. Apakah sudah sesuai atau tidak seperti itu. Nah, karena nanti di sini pada saat pengujian dilakukan berdasarkan skenario yang sudah dibuat, si penguji itu atau si tester itu mereka memposisikan diri sebagai end user. Jadi si penguji dia memposisikan diri sebagai end user. Jadi bukan sebagai dia ada di dalam pihak internal si developer, tapi dia memposisikan diri sebagai end user. Kenapa? Supaya si penguji ini bisa mendapatkan istilahnya apa? Gambaran yang lebih jelas atau yang lebih baik tentang kasus nyata atau kasus real dari perangkat lunak yang diujinya. Atau ada istilah spesifik kalau di dalam pengujian itu terkait dengan istilah perangkat lunak itu application under test atau perangkat lunak yang diuji. Misalkan sebagai contoh, misalkan kamu bikin aplikasi misalkan ya berbasis web. Untuk masuk ke aplikasi tersebut, pertama yang harus dilakukan itu si pengguna harus login terlebih dahulu. Nah, maka di situ ada fungsionalitas login. Nah, di sini skenario pengujian kamu buat skenario untuk cek fungsi login. Nah, kamu di situ memposisikan diri sebagai end user yang sekiranya akan menggunakan aplikasi tersebut, berarti kamu login dengan menggunakan data. Ya, misalkan kalau login itu diperlukan username dan password, ya kamu inputkan username-nya apa, password-nya apa. Kira-kira kalau misalkan saya inputkan username valid, password valid, kira-kira bagaimana nanti respon dari si aplikasi seperti itu dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kenapa tes skenario itu diperlukan? Satu, untuk memastikan kelengkapan cakupan pengujian, artinya kita bisa memastikan dengan adanya tes skenario bahwa si fungsionalitas di dalam perangkat lunak itu bisa kita bisa kita uji gitu.
ya kita bisa uji. Nah, karena itu tadi kita bisa membuat tes skenario itu berdasarkan si fungsionalitas. Jadi nanti kita bisa trace ke requirement-nya. Oke, jadi setiap requirement yang mana nanti requirement itu akan jadi fungsionalitas, nah itu kita bisa uji seperti itu. Kemudian tes skenario itu bisa juga nanti itu disetujui oleh berbagai pihak yang terkait seperti bisnis analis, developer atau juga user untuk memastikan bahwa si perangkat lunak ini diuji secara menyeluruh. Kemudian juga bisa jadi alat cepat atau tools untuk menentukan upaya penguji akan dilakukan, gitu ya. Mengetahui, membantu mengetahui. Jadi bagaimana ketika si perangkat lunak itu nanti digunakan di dalam kondisi yang sebenarnya atau di dalam kasus nyata, gitu ya, seperti itu. Nah, kapan sekiranya tidak perlu gitu ya membuat skenario pada saat perangkat lunak yang diuji itu dia memiliki kerumitan yang tinggi atau sekiranya tidak stabil, kemudian adanya krisis waktu dalam proses pengembangan perangkat lunak. Karena bagaimanapun pada saat kita membuat skenario, nah itu tentunya istilahnya harus dalam kondisi yang secara waktu itu tidak diburu-buru atau tidak dalam kondisi yang mepet lah seperti itu, atau dalam waktu limit gitu. Memang harus direncanakan sejak awal seperti itu. Kemudian proyek yang dibangun dengan pendekatan agile mungkin tidak memerlukan skenario pengujian gitu ya. Nah, kemudian juga satu hal lagi, skenario pengujian ini tidak dibuat untuk menemukan bugs gitu ya. Tidak dibuat untuk dalam rangka untuk menemukan bugs atau juga regression testing seperti itu gitu ya. Jadi benar-benar skenario uji itu dibuat istilahnya untuk memastikan apakah si perangkat lunak itu bisa atau tidak dia bekerja di dalam kondisi yang atau lingkungan yang sebenarnya. Nah, bagaimana cara kita membuat skenario pengujian? Pertama, kita harus mempelajari dulu dokumen-dokumen kebutuhan terkait gitu ya, dokumen-dokumen terkait dengan kebutuhan atau si requirement yang sudah didefinisikan di awal analisis kalau kita bicara siklus pengembangan perangkat lunak secara keseluruhan, ya bisa dokumen business requirement specification atau functional requirement atau SRS gitu ya. Selain dari itu juga use case, juga dokumen manual dari perangkat lunak yang diuji itu bisa dijadikan sebagai referensi. Karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa skenario pengujian itu dilakukan terhadap fungsionalitas dari si perangkat lunak. Nah, kemudian setelah dokumen itu dipelajari, ketahui kita harus tahu goal atau tujuan dan apa yang kira-kira akan dilakukan oleh pengguna untuk setiap kebutuhan yang ada. Kita bicara aspek teknis di sini gitu ya. Kemudian setelah itu tentukan skenario uji ya, tentukan skenario uji atau tes skenario tadi untuk memverifikasi setiap fitur dari si perangkat lunak. Setelah si tes skenario dibuat, kemudian buat traceability matrix. Ya, traceability matrix itu untuk apa? Ya dalam setiap dokumen, bahkan di dalam dokumen SRS pun yang namanya traceability matrix itu ada intinya adalah dalam kasus tes skenario ini, traceability matrix itu dibuat untuk verifikasi bahwa setiap kebutuhan itu memiliki skenario uji yang sesuai. Jadi setiap requirement itu sudah ada skenario ujinya seperti itu. Kemudian, nah terakhir skenario yang sudah dibuat itu nanti akan direview oleh supervisor atau si manajer di dalam tim gitu ya, proyek pengujian ini, dan nantinya juga nanti juga oleh stakeholder terkait di dalam si proyek. Nah, ya tips terkait dengan skenario. Jadi setiap skenario pengujian itu dikaitkan dengan minimal satu kebutuhan, artinya satu skenario minimal untuk satu kebutuhan pengguna. Nah, kemudian juga skenario itu juga dibuat dan dipilih berdasarkan prioritas pengguna. Kenapa demikian? Dalam satu proyek
ya bisa saja si perangkat lunak yang dikembangkan itu terdiri dari sekian banyak fungsional gitu. Kalau dikaitkan dengan misalkan cost gitu ya, ya untuk pengujian itu juga dia kan membutuhkan cost sendiri. Nah, artinya dalam prosesnya itu nanti bisa dibuat berdasarkan prioritas kira-kira mana fungsionalitas yang paling penting terlebih dahulu yang kemudian bisa dibuatkan skenario. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita bicara skenario pengujian gitu ya, kita juga tidak terlepas dari test case gitu. Nah, pada saat kita membuat skenario, nah bagaimana proses pengujiannya itu dilakukan? Ya dengan cara membuat test case gitu. Karena kalau kita bicara skenario, skenario pengujian itu sifatnya masih gambaran yang sifatnya masih abstrak, masih umum. Ya, contoh seperti ini. Misalkan kita punya requirement bahwa si sistem itu dia harus atau dapat melakukan login, misalkan seperti itu. Maka akan dibuat skenario untuk hmm, cek misalkan fungsi login. Nah, cek fungsi login itu kan masih apa ya, masih masih abstrak nih bagaimana cek fungsi login itu dilakukan di dalam pengujian. Nah, oleh karena itu kita di sini membutuhkan test case, ya. Nah, jadi test case ini intinya adalah serangkaian aksi yang ini dikerjakan untuk dia verifikasi terhadap fitur perangkat lunak. Yang bisa disebut bahwa test case ini merupakan komponen penting dalam siklus di pengujian seperti itu, gitu ya. Nah, apa yang harus diperhatikan? Ya, apa yang diperhatikan pada saat kita membuat test case, mungkin juga beberapa di antara juga sudah tahu dan mengerti. Mungkin ini sifatnya saya mengingatkan saja bahwa test case itu sebisa mungkin dibuat sesederhana dan transparan mungkin. Kemudian dibuat kalau dikaitkan dengan skenario uji dengan istilahnya end user in mind dari sudut pandang pengguna yang memudahkan supaya pengguna ini paham gitu ya. Kemudian hindari pengulangan kasus uji pada saat kita membuat test case, kemudian tidak berasumsi. Tadi sudah disampaikan bahwa pada saat kita melakukan pengujian, kita membuat skenario bahwa kita akan menguji perangkat lunak itu dalam lingkungan yang sebenarnya. Jadi tidak berasumsi seperti itu. Kemudian pastikan pengujian dilakukan sudah mencakup semua fungsional yang ada. Harus dapat diidentifikasi gitu ya, test case itu. Kemudian teknik pengujian harus diimplementasikan gitu ya. Kemudian harus repeatable dan self-standing. Jadi bisa digunakan kembali karena artinya didokumentasikan supaya bisa digunakan kembali untuk proyek lainnya yang serupa. Dan test case itu harus bisa direview atau ditinjau oleh orang lain seperti itu. Nah ini ada sedikit contoh ya, contoh kasus dari skenario pengujian. Di sini ada contoh kasus untuk skenario uji fungsi login aplikasi Instagram. Ini contohnya. Nah, di sini kita bicara skenario uji fungsi untuk login aplikasi Instagram. Nah, bagaimana kemudian pengujian ini dilakukan untuk skenario uji fungsi login aplikasi Instagram ini? Nah, kita membutuhkan kasus uji atau test case. Nah, jadi di sini kita lihat ada beberapa kasus uji yang mungkin kita bisa buat apakah memang fungsi login si aplikasi Instagram ini nanti kira-kira bekerja sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak, sesuai yang diinginkan atau tidak. Sebagai contoh, nah misalkan ada test case untuk cek perilaku aplikasi apakah ketika misalkan username dan password valid input kan kira-kira gimana. Kemudian kalau username-nya valid, password-nya invalid, kira-kira gimana dan seterusnya. Jadi kita cek semua kemungkinan yang ada dari skenario uji fungsi login aplikasi Instagram. Kemudian, nah setelah itu, nah kita dari test case itu, nah kemudian kita lakukan pengujian.
Nah, di sini kita tentukan dulu ya, kita tentukan dulu. Sebetulnya untuk bentuk pendokumentasian dari tes case itu kan ya ada banyak ya intinya intinya kurang lebih seperti ini. Pertama, kita deskripsikan dulu kasus ujinya seperti apa. Ini untuk tes case 1. Tadi sudah disampaikan bahwa tes case itu harus bisa diidentifikasi. Ini secara sederhana ya, kita identifikasikan tes case 1 untuk deskripsinya adalah, jadi kita cek respon bagaimana ketika username atau email atau phone number dan password valid itu diinputkan. Nah, setelah kita deskripsikan, kemudian selanjutnya kita tentukan data ujinya apa. Ya, kita tentukan data ujinya apa. Nah, misalkan di sini data ujinya adalah diuji untuk email misalkan. Ya, email, misalkan di sini email finlandita@gmail.com, misalkan passwordnya adalah abcd 12345. Nah, itu akan menjadi data uji. Nah, eh, tes case pun perlu didokumentasikan sekali lagi supaya eh, bisa digunakan untuk ya ketika misalkan si datanya digunakan untuk proyek lainnya. Nah, di sini saya kasih satu contoh untuk satu email. Bahkan kalau kamu lihat, sebetulnya test case-nya ini juga bisa dibuat satu-satu untuk username atau email atau phone number, misalkan seperti itu. Nah, setelah menentukan data uji, nah selanjutnya adalah kita tentukan kiranya rangkaian atau aksi apa, langkah-langkah apa yang diperlukan untuk eh, proses pengujian berdasarkan data uji yang disediakan tersebut, ya, tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya. Oke, contoh di situ masukkan alamat email, kemudian masukkan password, kemudian tekan tombol login. Nah, itu adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menguji respon si username dan password, gitu ya. Kemudian nanti setelah itu kita tentukan kira-kira dari situ hasil yang diharapkan apa. Oh, hasil yang diharapkannya adalah login. Loginnya itu diharapkan berhasil. Expected result-nya seperti itu. Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Nah, nanti setelah apa istilahnya kita tentukan nih expected result-nya gimana. Kemudian lakukan pengujian, ya, lakukan pengujian berdasarkan step atau tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Kita lakukan pengujian. Nah, kita kita cek bagaimana respon dari si sistem gitu ketika si username dan password yang valid itu diinputkan. Actual result-nya, oke, login berhasil. Itu dari hasil pengujian. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah dievaluasi gitu ya. Kita evaluasi dari actual result yang diperoleh, kira-kira apa gitu ya, kayak kesimpulannya. Apakah diterima atau tidak, atau pass, lolos, atau gagal. Nah, di sini. Kalau kemudian misalkan, oke, diterima, oke, berarti tidak ada masalah. Bahwa pengujian berhasil dilakukan, untuk tes case tersebut, itu pengujian bisa dilakukan. Nah, kalau gagal, kira-kira gimana? Seperti itu. Nah, dari sekian banyak test case, kemudian dari sekian banyak test case untuk skenario uji login, uji fungsi login tersebut, nah, nanti kan diuji satu-satu nih. Nah, berdasarkan nanti hasil analisis semuanya, nanti kita bisa tentukan, simpulkan kira-kira uji fungsi login itu berhasil atau tidak, gitu. Nah, kalau berhasil, oke, kita bisa bergerak ke fungsionalitas berikutnya, misalkan. Nah, kalau tidak, kira-kira seperti apa? Itu kan bisa jadi catatan. Oh, kalau fail, kira-kira harus bagaimana? Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya, perlu kita perhatikan terkait dengan proses pengujian. Sekali lagi, pada saat kita akan melakukan pengujian, pertama kali yang perlu kita lakukan adalah kita tentukan nanti pengujian itu mau seperti apa, teknisnya seperti apa,
strategi apa yang akan digunakan, mekanismenya bagaimana, kira-kira siapa yang terlibat, dan seterusnya. Nah, itu kita tuangkan dalam dokumen test plan atau rencana pengujian. Nah, setelah itu kemudian selanjutnya kita bisa membuat skenario pengujian berdasarkan requirement fungsionalitas dari si perangkat lunak. Nah, kemudian kita pada saat proses pengujian dilakukan berdasarkan skenario yang dibuat, nah itu kita bisa membuat test case itu untuk istilahnya verifikasi dari setiap fitur terkait dengan fungsi yang diujikan tersebut. Nah, nanti kemudian muncul hasilnya setelah dilakukan pengujian, terakhir itu dilakukan evaluasi. Seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya terkait dengan mekanisme pengujian dan juga dokumentasinya. Silakan barangkali Pak Adam bisa menambahkan dan melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tambahannya sedikit aja Pak Alif, jadi intinya kita bisa melihat susunannya. Sebetulnya ada 2 tahap lagi ya Pak Alif habis ini ya. Ya. Yaitu untuk kita mengujinya, tadi Pak Alif sudah perlihatkan ada pass fail, sama satu lagi ada evaluasinya. Nah, evaluasi di sini kita mensummary-kan dari hasil yang tadi, itu kesimpulannya apa? Apakah perlu ada perbaikan? Apakah perlu ada debugging lagi? Apakah sudah cukup untuk kita nanti mendeploy si perangkat lunaknya? Tapi kan sebelum itu, sehabis ini masih ada acceptance test dan lain-lain ya. Jadi jangan senang dulu gitu, masih berhadapan dengan tes yang paling sulit yaitu acceptance test. Sebenarnya sulitnya karena kita ngadepinya manusia, bukan kode program. Kode programnya mungkin berjalan dengan baik, si fungsinya sudah berjalan sesuai, tapi ya namanya manusia. Kita nggak pernah tahu apa yang mereka pikirin, bisa-bisa berubah itu statement di awal. Makanya penting sekali kalau kalian tuh menyimpan kontrak dengan baik, penting sekali kalau kalian itu mendokumentasikan segala macam kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang sudah disepakati sebelumnya. Itulah kenapa kalian kalau belajar RPL selalu di-encourage untuk bisa terus mendokumentasikan hal apapun yang kalian lakukan, yaitu gunanya. Jadi ketika ada hal yang diingkari di akhir, nah pengingkaran itu bisa ditahan dengan cara kita menunjukkan dokumen tertulisnya. Nah, makanya penting sekali terkadang kita mengundang user dalam proses development, ya di situ gunanya. Menandatangani dokumen by user, misalnya usernya tanda tangan nih, itu juga jadi hal yang penting sebagai tanda bahwa mereka memang menyatakan hal itu. Nah, itu sih beberapa gambarannya. Tantangan terbesarnya adalah di test case ya, Pak Alif ya. Kemahiran kalian dalam menentukan saya punya sebuah fungsional, saya harus bikin berapa test case, itu juga jadi seni yang kalian harus bisa pelajari secara pengalaman atau experience. Kalian nggak bisa dapat itu dengan hanya belajar di kelas kami. Kayak tadi Pak Alif perlihatkan sebuah halaman login Instagram, untuk mencobanya tuh ada berapa kali itu? Ada banyak sekali ya. Nah, nanti itu kan kalau Pak Alif mencobanya pakai black box, artinya dia hanya mencoba langsung antar mukanya, lalu dia masukkan input, lalu dia berharap outputnya apa, hasilnya pass or fail. Nah, sebetulnya kalau kita pakai white box, itu kita bisa hitung dengan tepat berapa kali kita bisa, atau berapa kali kita wajib minimal melakukan atau membuat test case-nya. Nah, kita biasanya bisa pakai namanya suatu matrix cyclomatic complexity. Jadi kalau teman-teman sudah pernah dengar kata-kata cyclomatic complexity, nah itu sebetulnya angka itu menyatakan seberapa banyak test case yang harus disediakan bagi seorang penguji untuk mencoba suatu fitur. Nah, nanti minggu depan kita kasih sedikit lah ya, Pak Alif ya, tentang cyclomatic complexity, nanti saya akan bawakan materinya. Tapi kalau overall black box itu ya nggak perlu kita ajarin lah ya. Intinya kalian sudah tahu harus mencobanya seperti apa. Kemudian, kemarin saya punya sebuah slide yang menggambarkan tentang edge cases, atau kasus-kasus test case yang ada di tepian antara benar dengan salah. Nah, itu yang menjadi kunci sebetulnya, berapa banyak kalian harus mencoba kalau kalian pakai black box. Karena kalau black box itu kayak tadi username ya, misalnya ada username, ada email, ada nomor telepon dalam satu kotak. Nah, kalian tuh mencobanya yang mana? Seperti itu. Nah, misalkan saya punya sebuah text box
yang menerima angka hanya 1 sampai 9. Berarti kalian harus mencoba minimal berapa kali coba? Ambil data yang benar dulu satu. Misalkan antara 1 sampai 9 kalian pilih salah satu. Lalu 2 lainnya apa? Angka di bawah 1 dan angka di atas 9. Jadi itu yang dimaksud dengan tepian, test case tepian yang memang antara benar dengan salah itu tipis gitu ya. Itu yang jadi penting. Contoh lagi, kalian punya IoT. IoT yang harus mengaktifkan sensor kalau suhunya 36,3 derajat Celcius. Nah, kalian mencobanya nggak boleh hanya 36 ke bawah atau cuma 36,3-nya gitu ya, batas ambangnya. Enggak. Tapi kalian coba 36,4. Kalian coba seperti itu. Kemudian 36,2 ketika sudah di tepian. Atau persis juga di 36,3 derajat Celciusnya. Nah, teknik itu nggak akan ada yang bisa ngajarin. Jadi kalian yang harus dengan rendah hati ya belajar untuk bisa mencari kira-kira cara menentukan test case terbaik itu seperti apa. Kemudian, fokus kita itu bukan hanya mencoba kebutuhan fungsional, karena kalau kita bicara kebutuhan software itu punya 2 kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, jangan lupa sisi non-fungsionalnya pun harus diuji. Kalian bilang bahwa sistem yang saya bangun ini bisa melayani 1000 request. Gimana cara membuktikannya kalau kalian nggak menguji? Nah, cara menguji fungsional dan non-fungsional ya sama seperti yang Pak Alif tadi jelaskan. Mulai dari planning-nya, kemudian kita bikin skenario-nya, skenario itu isinya kita membuat metodenya mau seperti apa, alatnya apa, kemudian test case-nya mau seperti apa, dicoba di lingkungan apa, itu makin lengkap, makin baik ya. Yang tadi Pak Alif perlihatkan itu contoh standar. Nanti kalau kalian mendokumentasikan lebih lengkap ya jauh lebih baik. Nah, itu pun juga harus diuji. Terkadang kita tuh sering hanya mengujinya fitur, tapi yaitu konsentrasinya terhadap non-fungsionalnya nggak ada sama sekali. Nah, itu jadi hal yang penting. Makanya kalau sekarang jarang sekali orang sering mendapatkan job desk-nya sebagai SQA engineer atau software quality assurance engineer. Ya, dia harus bisa paham hal-hal yang kayak tadi gitu, ada fungsi, ada non-fungsi. Bahkan yang tadi Pak Alif sampaikan tadi gitu ya, sebelumnya mungkin saja dilakukan dulu instrumentation testing gitu. Jadi sebelum kita nyoba logiknya, kita coba instrument testingnya. Bener nggak nih tombol berfungsi? Bener nggak alurnya begini? Dan seterusnya itu nanti kita akan coba juga di instrumentation testing. Nah, tapi ternyata minggu depan dan minggu depannya lagi itu masih ada 2 lagi materi sebelum kita masuk ke instrumentation testing. Jadi nanti Mas Ajis masih bisa menyiapkan materinya dengan baik. Slide-nya mungkin bisa dirapi-rapiin dulu, kemudian demo videonya, kalau bisa dibikin demo, lalu nanti ada demo live juga ketika di Zoom meeting. Bisa ya Mas Ajis ya? Bisa, Pak. Oke, sip. Jadi masih punya waktu sekitar 2 minggu lagi, masih aman. Oke, paling itu sih, Pak Alif tambahannya overall sudah bagus, jadi lengkap. Dokumen-dokumen yang Pak Alif sertakan di LMS juga contoh yang bagus. Itu contoh yang sebenarnya kalau kalian baru belajar awal itu kompleks, tapi memang kalau nanti kalian bekerja di software house atau startup gitu ya, memang akan menghadapinya hal seperti itu. Tapi biasanya startup sama software house itu mengcustomize format, itu mah nggak masalah ya. Yang penting kontennya ya itu lagi sebetulnya. Bagaimana kita merencanakannya, bagaimana kita membuat skenario dan test cases-nya, kemudian kita mencobanya langsung supaya nanti ketahuan hasil pengujiannya, kita catat, sampai nanti kita evaluasi di bagian akhirnya. Itu paling yang kami sampaikan ke kalian. Mangga, sekarang waktunya kalian diskusi dan tanya jawab. Siapa yang mau bertanya, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Dari saya mungkin, Pak. Boleh, silakan. Saya kurang paham yang tadi itu regression testing itu maksudnya gimana ya, Pak? Tes regresi. Gimana sih? Lalu bisa bantu share screen-nya? Sebentar. Ya. Yang ini loh. Sebentar ya, saya share.
Eh, 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 eh. Regression testing itu tadi ini. Sebentar. Kalau yang saya ingat tuh misalnya gini, saya melakukan perubahan nih, kalau regression ya, saya melakukan perubahan Ya. kode untuk mengakomodir perubahan pada suatu fungsi atau fitur. Nah, kita harus mencobanya bukan hanya di fitur itu, tapi juga regresi itu kan istilahnya naik atau turun ya, efek-efek dampaknya, efek dominonya kemana gitu. Nah, kita juga harus bisa mencoba ke fitur-fitur yang berhubungan dengan dirinya. Itu regression testing. Mungkin juga tambahnya, jadi ketika ada perubahan pada kode itu tidak sampai mengganggu ya Pak Adam ya. Ya, Bukan mengganggu fungsi yang lain intinya gitu. fungsi yang lain. Itu loh, intinya itu. Ajis. Jadi kita ngubah satu code nih. Nah, itu dia nggak mengganggu fungsi lain yang terkait dengan si ya code yang berubah itu. Di situ regression testing. Jadi tes skenario itu tidak dalam rangka itu gitu, bukan dalam rangka mencari bug atau juga untuk regression test seperti itu. Ya, jadi kalau mencari bug itu bukan testing ya, itu mah sebenarnya bagian dari implementasi. Ya. Regression testing pun sama gitu kan, kamu masih implementasi itu, kamu masih ngerubah-rubah kode, nah kamu harus nguji. Di sini walaupun ada kata nguji, tapi ngujinya is a part of implementation. Kan kalau kalian membangun suatu software, nggak mungkin kalian nggak coba running kan programnya kan. Pasti kalian running, tapi itu bukan, is not a part of testing. Itu masih a part of implementation. Nah, itu yang harus hati-hati sebetulnya. Mungkin kita lebih sebutnya sebagai debugging kali ya, kalau di implementasi itu. Debugging lah, masih mencari bug, masih mencari kira-kira errornya apa. Kalau pengujian itu semua tuh udah beres. Sudah beres. Nah, itu baru kita pastikan lagi menguji lagi seperti itu. Itu kebayangnya. Nah, tapi ada pendekatan yang cukup menarik sekarang, namanya test driven development, di mana sebetulnya test driven development itu membangun unit testingnya dulu, baru dia membangun implementasinya. Ya, itu kan tergantung pendekatannya apa. Yang kita pakai dari RPL 1 sampai sekarang itu model driven ya. Kalian punya use case, lalu punya kelas diagram, kalian translate menjadi kode program, yaitu model driven. Nanti ada driven lainnya. Ada test driven development, lalu ada service driven development, ada macam-macam. Jadi nanti kalian bisa explore lagi lebih luas. Itu aja intinya. Jadi pendekatan software itu nggak hanya satu yang kita pelajari di informatikanya Unicom gitu ya. Masih banyak hal lainnya gitu. Nah, nanti TDD kita bahas kok di bagian agak akhir setelah instrumentation testing. Tuh. Biar kalian dapat gambaran bahwa, oh ada ya, ngebuat software tuh kayak begini ya, gitu. Tapi selalu ya, walaupun kalian mulai dengan membangun unit testingnya, kan tetap aja kita harus punya dokumennya. Itulah kenapa inti dari software engineering ya sebetulnya kemampuan atau capability kalian untuk programming, jelas itu mewajib ya. Kemampuan kalian untuk memahami mekanisme atau SDLC-nya, dan yang paling terakhir adalah yang paling penting, kemampuan kalian mendokumentasikan apa yang menurut kalian itu akan berguna selama proses SDLC itu. Nah, itu jadi penting. Format dokumennya tidak harus sama. Yang kami sediakan dengan yang kalian pakai nanti pastinya berbeda ya. Yang kami sediakan tuh biasanya lengkap banget isiannya, tapi kalau software house atau startup tuh biasanya nggak akan selengkap itu. Bahkan kalau kalian pernah belajar Scrum gitu ya, si Scrum board-nya itu adalah bentuk dokumentasi. Cuman yang akan ada challenge-nya ya, kalau kalian pakai Scrum board-nya bentuk fisik, nah itu gimana cara mendokumentasikannya. Kalau kalian pakai Trello kan sudah terdokumentasikan dengan baik ya, kita bisa lihat track record-nya seperti apa di tanggal sekian, jam sekian, itu ada orang menyelesaikan apa, mentesting apa, itu udah bisa tercatat dengan baik. Itu bentuk dokumentasi. Jadi jangan kalian itu terkukung pemikirannya dokumentasi itu harus pakai Microsoft Word, Pak. Ya enggak lah. Ya apapun yang kalian catat, dan itu bisa dijadikan artefak untuk bisa membantu kalian dalam proses SDLC, ya itu bisa disebut sebagai dokumen. Nah itu sih ya, intinya ya. Jadi model itu hanya salah satu bagian dari dokumen sebetulnya. Itu kalau dari aku, Jis.
Kalau gitu regression testing, kalau misalnya kodenya itu sangat berpengaruh untuk semua fitur yang ada di aplikasi tersebut, berarti ada kemungkinan juga semua testing dilakukan gitu, Pak. Enggak dong, gini loh maksudnya, Jis. Regression testing itu sama-sama aja kayak kita mencoba entah itu unit, entah itu integration testing. Sama, mencoba kode programnya gitu ya. Baik, kamu mau pakai white box boleh, mau pakai black box boleh. Tapi regression testing sendiri itu masih dihitungnya bagian dari implementasi kamu. SDLC masih apa SDLC ya? Habis perancangan yang implementasi, nggak langsung testing kan? Nah, regression testing itu seringkali dianggap sebagai bentuk pengujian, padahal sebetulnya dia itu masih mencari konsep bug-nya. Oh. Kebayang ya? Ya, Ya. apakah di pengujian juga kita akan mencari bug? Iya, tapi kan bukan lagi sembari kita mendevelop gitu loh. Kebayangnya. Tapi apakah regression testing itu bisa dihitung a part of testing? Bisa. Jadi regression testing itu ada yang a part of implementasi, ada yang a part of testingnya. Tergantung kamu memposisikannya, kamu sekarang lagi dalam proses yang mana. Sekarang gini, Jis, SDLC itu kalau digambar waterfall itu jelas banget bedanya, betul ya? Betul, Pak. Saya lagi tahap perancangan, maka saya tidak lagi dalam stage atau tahap implementasi, betul ya? Tapi kalau kamu bicara Scrum, antara implementasi dengan testing itu kadang-kadang rancu, ini lagi di mana? Betul nggak sih? Beda tipis, Pak. Betul, karena konsep dari Scrum sendiri adalah mendeliver apa yang bisa kita deliver. Proses itu adalah untuk mensupport hasil. Jadi percuma kalau nggak ada hasil, itu kan konsep Scrum kan. Konsepnya adalah by deliver-nya. Apa? Deliver produkmu apa gitu loh. Deliverable-nya apa? Gampangnya seperti itu. Nah, maka kamu akan menjalankan SDLC, baik itu implementasi dan testing, mungkin bisa dilakukan pada saat yang bersamaan. Nah, itu tergantung lagi nanti dari model SDLC-mu mau pakai yang mana. Kalau pakai waterfall ya jelas kamu harus bisa bilang, ini tahapan regression testingnya mau ada di mana, di satu, atau mau di keduanya ada gitu loh. Tapi ketika kita sudah menggunakan konsep SDLC yang modern, contoh kayak Scrum yang konsepnya incremental yang sifatnya agile seperti itu ya, ya kalian mau nggak mau, udah nggak bisa, bukan nggak bisa ya, udah sangat sulit membedakan kalian itu dalam tahap stage yang mana. Seperti itu. Kebayang, Jis? Kebayang, Pak. Nah, itu konsepsinya. Nah, kalau yang Pak Alif tadi jelaskan, itu dugaan saya memang masih pakai SDLC yang waterfall. Jadi dia harus membedakan mana yang implementasi, mana yang testing, seperti itu. Iya, betul. Bayang ya? Kebayang, Pak. Oke, sip. Bagus pertanyaan. Ada lagi yang lain? Jadi kalau kalian nanti mengerjakan skripsi, jangan lihat draft punya kakak kelas kalian. Itu rata-rata sesat di bagian pengujiannya. Semuanya. Halaman login, pengen bikin test case-nya cuma bikin 2. Jadi yang benar 1, yang salah 1. Itu dia, kalau ditanya, kenapa 2 kali mencobanya? Nggak tahu dasarnya apa. Nah, mulai dari sekarang, kalian harus bisa menghitung berapa banyak test case yang kalian harus sediakan untuk mencoba suatu hal. Baik itu fungsional maupun non-fungsional. Non-fungsional juga harus disiapin test case-nya ya. Misalnya kayak scalability, saya pengen 1000 request. Naik jadi 10.000, naik jadi 100.000, dan seterusnya. Kita lihat quality of services-nya masih bagus atau enggak. Itu juga harus dicatat. Seperti itu. Nah, jadi selalu kalian harus hitung. Kalau kalian pakai white box, ya menghitungnya sudah ada caranya. Minggu depan kita akan bahas. Kalau black box juga kita akan bahas sedikit lah ya, nanti ada namanya edge cases, seperti itu. Nah, nanti edge cases itu biasanya ada namanya boundary testing. Itu bahasa dulu ya, bahasa di Roger S. Pressman. Namanya boundary testing. Jadi mencoba tapi di titik-titik yang sakral. Sakral itu artinya, ini benar atau masih salah ya, gitu. Terutama kalau mengingat kita bikin software kan nggak pernah software yang kritikal ya. Tapi kalau orang membangun software yang kritikal, misalkan kayak membangun software untuk roket atau pesawat terbang gitu ya, itu modelnya udah bukan lagi UML loh. Modelnya model-model matematis. Jadi benar-benar model yang kita lihat itu simbol-simbol matematik gitu. Kalau kalian pengen tahu seperti apa model yang sifatnya formal, itu ada namanya metode formal. Kalian tinggal cari tahu. Nah, kebetulan saya waktu S2 ngambil
keahlian juga ke sini, metode formal. Jadi kalau kalian membangun software untuk roket atau sesuatu yang sifatnya kritikal, yang kalau misalkan salah, korban jiwanya banyak gitu lah ya. Atau kalau misalkan ini salah, ya pasti nanti kerugiannya besar banget gitu. Nah itu model sudah bukan lagi disampaikan dalam bentuk UML ataupun DFD, tapi modelnya sudah dalam bentuk matematik. Kalau kalian tertarik dengan ini, silakan dilihat. Ini bisa jadi salah satu hal yang kalian bahas di penelitian kalian nanti ya di skripsi. Cuman mungkin kalau untuk S1 saya sarankan untuk kenal aja lah ya. Kenal aja lah, nggak perlu sampai kalian riset S1 di sini. Terlalu rumit. Rumit. Karena ya. mengingat, ya kalau saya sih pribadi, ya kita harus bisa tahu kekuatan dan kelemahan kita kan ya. Unikom itu lemah anak-anaknya di matematika gitu loh. Sementara metode formal ini semuanya matematis gitu. Padahal sebetulnya menurutku metode formal mudah. Kenapa? Karena teorinya teori-teori himpunan. Jadi benar-benar dasarnya adalah teori himpunan gitu loh. Nah, cuma permasalahannya masih ingat nggak tuh kalian tentang teori himpunan gitu. Kadang-kadang kan dikasih simbol sedikit, ini apa sih gitu ya. Yang udah kesel duluan gitu, matematik ketika pakai simbol dan huruf udah kesel duluan gitu. Senangnya matematik tuh angka semua, 1 tambah 1 berapa 2 gitu, senangnya gitu aja. Tapi ketika A plus 1 sama dengan 10 berapa A udah sebel. Apalagi kalau sebelum A-nya ada sin-nya. Sin A plus 10 sama dengan 11 gitu. Berapa sin A gitu. Begitu jadinya. Di dunia software tuh luas banget ya. Makanya saya agak aneh gitu kalau kalian kok tidak punya semangat untuk belajar, ya itu aneh gitu. Karena software atau informatika tuh luas banget. Kalian bisa masuk kemanapun gitu. Tapi nyari tema skripsi itu kayak sulit gitu ya. Saya agak khawatir sebetulnya dengan anak-anak IF yang sulit nyari tema skripsi. Kenapa ya? Temanya banyak banget gitu loh. Kecuali kalau kalian bicaranya kayak macam di prodi agama misalkan. Kalian ngambil prodi agama di UIN misalkan. Ya wajar pusing karena apa? Ya karena agama mah ya dari dulu begitu ya. Agama kan tidak dikembangkan oleh manusia, tapi dikembangkannya langsung oleh Tuhan gitu. Nah itu kan kajiannya kayak gimana saya masih belum kebayang gitu. Dan saya rasa penelitiannya juga nggak akan sebanyak informatika gitu. Paling hanya bicaranya penelitian deskriptif lagi gitu ya. Melihat perilaku misalkan penerapan agama ini di suatu daerah terhadap toleransi umat beragama misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau informatika kan luas sekali gitu. Saya tidak mendiskreditkan ilmu agama loh ya. Cuman ya apalagi sih penemuan baru di bidang agama itu kan, ya masa lu nemuin ayat baru gitu kan nggak mungkin ya. Al-Quran kan udah pasti 6.666 ayat gitu. Nggak mungkin nambah gitu. Nah itu yang jadi kunci sebetulnya. Bayang ya, kalau di informatika bisa bikin ayat baru kalian. Bikin teori baru ya, bukan ayat ya. Bikin teori baru bisa seperti itu. Tapi kalau di agama teori baru apa ya gitu? Bisa bikin kitab baru apa Adam? Ya jangan, itu nggak boleh itu. Nanti cara makan babi dengan halal gitu kan nggak mungkin banget gitu ya. Itu di luar ekspektasi. Ya itu konsepsinya. Ya silakan, masih ada yang mau bertanya lagi nggak? Farhan Pak. Boleh silakan. Tadi kan setelah tes skenario itu masih ada beberapa tahapan lain yang perlu dilakukan juga. Nah, kalau misalkan hasil dari tes skenario itu kebanyakan itu gagal, apakah tetap melanjutkan tahapannya atau berhenti sampai situ, Pak? Ya berarti harus dipertanyakan tahap implementasinya, siapa yang bikin implementasinya itu. Masa semuanya gagal? Gitu. Ya harus di tracing lagi sampai di mana salahnya. Misalkan salahnya di dokumentasi awal, karena tidak menyebutkan harus ada spek yang begitu, ya itu bisa. Kesalahan itu bukan hanya ketika implementasi ya, jadi jangan apa-apa nyalain programmer, itu nggak boleh. Cek dulu dari awal kali mula, di tracingnya dari dokumen awal banget ketika kalian merekayasa kebutuhan. Masih apa ya, rekayasa kebutuhan seperti apa, dokumennya juga seperti apa. Kalian lihat dulu di situ, kelemahannya apa, benar nggak speknya disebutkan. Oleh karena itu, Farhan, kalau kamu perhatikan dengan baik di minggu lalu, saya selalu bilang, pengujian itu fokus ke verifikasi dan validasi. Bukan hanya validasi, tapi memverifikasi. Nah, bagaimana cara kita memverifikasi kalau kita nggak punya standar book yang jelas, apa yang tercatat di dalamnya itu benar atau enggak? Nah, makanya itulah kenapa dokumentasi menjadi penting. Kebayang ya? Kalau memvalidasi, iya jelas itu fungsi utama pengujian pasti memvalidasi, benar atau salah.
Tapi kalau verifikasi itu conformance. Apa ya conformance itu ya istilahnya? Apa bahasa Indonesianya, Mas? Complying. Conformance. Complying itu apa ya istilahnya? Ya, Compliance. compliance itu apa ya? Kesesuaian, bukan Pak? Kesesuaian. Nah, kesesuaian antara apa yang dibuat dengan apa yang tercatat di dokumen. Nah, itu verifikasi fungsinya. Nah, kamu harus menjalankan dua fungsi itu gitu loh. Tapi kalau dirasa memang di pengujian masih banyak salah, ya agak aneh juga ya. Apa jangan-jangan tahap implementasinya juga masih salah? Tapi kalau gini ya, memang tahap pengujian itu memang digunakan untuk mencari kesalahan sebanyak mungkin. Itu sih susahnya ya. Cuman kalau kesalahan-kesalahan standar mungkin ya, ini yang dimaksud Farah mungkin kesalahan standarnya masih banyak gitu. Orang mau login aja belum bisa gitu ya. Itu kan berarti nggak ngedebug si codernya atau programmernya nggak ngedebug dulu gitu. Tapi kalau misalkan verifikasi nih, kok loginnya cuma bisa pakai username, padahal kan diminta pakai phone number atau email misalnya seperti itu. Nah, kamu ngeceknya jangan hanya ke programmer, tapi kamu ngecek ke dokumentasi awal. Benar nggak ditulis di situ speknya bahwa loginnya bisa pakai 3 itu? Atau jangan-jangan cuma 1. Nah, itu verifikasi. Udah kelihatan bedanya ya, fungsi verifikasi dan fungsi validasi. Gitu. Ya, Pak. Ya, oke, itu Tambah aja sedikit sih. Ya, itulah pentingnya traceability matrix ya dalam dokumen pengujian. Gitu. Jadi supaya nanti ketika ada tadi kegagalan, nah nanti kamu bisa nge-trace. Gitu. Karena kan setiap skenario itu kan terkait dengan requirement, berangkat dari requirement-nya. Kan nanti bisa ditelusuri dari awal, oh barangkali mungkin ada yang salah pada saat di requirement-nya. Nah itu kan itulah pentingnya, balik lagi, pentingnya ke dokumentasi dari pengujian. Karena di dalam ketika kamu membuat rencana pengujian, dokumentasi, nah di akhir itu buatlah traceability matrix. Untuk memudahkan penelusuran kalau terjadi kegagalan seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Alif dan Pak Adam. Ya, sama-sama. Jadi sekarang tahu ya pentingnya kita bikin dulu use case itu apa gitu sebetulnya. Jadi pentingnya bukan hanya yang penting kita mah bisa gambar. Yang penting bisa gambar doang gitu. Sebentar ya. Cek itu. Ya, oke, silakan sambil nunggu. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan yang mau bertanya lagi. Sebetulnya kalau materi ini diajarkannya di semester 6, saya yakin bakal ada sih beberapa orang yang ngambil skripsinya di sini gitu ya. Saya yakin banget. Makanya di kurikulum yang baru, saya mengubah posisi. Kebetulan di kurikulum baru saya yang jadi timnya, dan saya yang jadi utamanya di situ. Saya ubah posisi mata kuliah pilihan itu di semester 6. Jadi bukan lagi semester 7. Jadi 6 itu sudah mulai peminatan. Ya syukurlah di kelas kalian jadi bagus karena kalian gitu ya. Jangan menyesali, waduh kok pas saya semester 7 atau semester 8 ya. Itu namanya perjalanan hidup, pasti akan ada kayak gitu ya. Kan dari dulu juga begitu ya, namanya sekolah kan jauh lebih baik ketika kita udah keluar gitu. Loh, kok pas keluar ada kolam renangnya, kok pas keluar gedungnya bagus gitu ya. Pas saya sekolah di sana WC-nya busuk gitu ya. Sekarang udah bagus. Itu bagus artinya pertanda baik. Masa kamu pengen sekolah kamu lebih jelek gitu kan, aneh. Ya sudah, itu berdasarkan pengalaman-pengalaman selama ini akhirnya dipindah semester 6 dan 7. Jadi ketika PSTA mereka tuh sudah punya mata kuliah yang peminatannya ke sana gitu. Sehingga nanti tema skripsinya lebih mudah mencarinya. Kalau mau lebih seru lagi ada MBKM, kalau adik kelas kalian tuh bisa ngambil MBKM ya. Kalian juga bisa ya sebetulnya. Cuman kalau semester depan saya sarankan tidak ya, karena semester depan skripsi. Kalau semester 8-nya skripsi lebih baik jangan, tapi kalau semester 8-nya belum skripsi MBKM aja. Dibanding kalian ketemu lagi dengan dosen-dosen informatika kan lebih enak MBKM ya. Bisa ketemu dengan yang lebih real gitu, industri gitu ya. Ya sebetulnya gini, ilmu yang dimiliki oleh dosen-dosen di informatika, yang di informatika Unicom saya nggak komentar yang lain ya,
dengan yang di industri, ya memang kalau dirasa pasti beda. Kalau di industri itu spesifik. Ya karena yang dikerjainnya itu lagi gitu ya. Lo lagi yang dikerjainnya. Tapi kalau di kampus itu kan bicaranya adalah pedagogik ilmunya. Misalnya informatika tuh ilmu yang belajar tentang apa sih gitu. Nah itu kita coba pelajari kupas satu persatu, makanya nggak terlalu jero, nggak terlalu dalam. Nah itu yang memang kita kadang-kadang, ngapain gue sekolah? Ya penting sekolah itu, masa kalian nggak mau sekolah gitu ya. Ya kalau ada yang sukses di luar sana tanpa sekolah, ya itu memang nasibnya dia gitu ya. Tapi kalian yang nggak usah ikut-ikutan. Misalnya Pak Bill Gates saja DO, sukses buktinya Pak, miliarder. Ya coba lo DO, dia DO-nya dari Harvard, lo DO-nya dari mana? Unicom. Mau jadi apa? Udahlah, jangan Ya, kebanyakan mimpi gitu. Emang terkadang kita itu harus menjalankan apa yang orang sukses itu tidak jalankan gitu loh. Untuk bisa jadi sukses ya, walaupun suksesnya masing-masing orang kan beda-beda ya. Tinggal tergantung aja kita nyetel hatinya. Itu kadang-kadang saya tergelitik gitu dengan ucapan YouTuber, udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ngapain lu juga jadinya begini, mendingan kayak gua podcast kaya gitu. Iya, tapi berapa sih 1 of 1,000 kan? Deddy Corbuzier tuh berapa sih satu orang doang dari 1.000 orang lainnya yang berhasil? Bukan 1.000 malah kalau menurut gua. 1 of million. 1 juta orang di Indonesia belum tentu sukses kayak dia kan? Orang sukses kayak dia bisa dihitung pakai jari gitu. Podcast siapa sih yang bagus? Cuma 3 podcast yang saya dengar selama ini gitu. Yang bagus gitu ya, kontennya bagus gitu. Terus kalian dengerin. Ketika Deddy Corbuzier udah nggak usah sekolah gitu. Ya lo ikutin aja sana gitu. Emang kalau lo nggak sekolah bisa apa gitu. Walaupun nanti kalian tidak walaupun kalian nanti bekerjanya tidak sesuai dengan prodi kalian, itu pasti ada lah. Entah ilmu apa yang kalian pelajari selama kuliah, itu yang pasti ngebantu kalian, itu pasti ada. Dan mungkin ada hal lainnya yang tidak mungkin dimiliki kalau kalian nggak kuliah. Gitu. Minimal jenjang karir lah ya, kalau kalian mau jadi karyawan BUMN atau PNS, nah itu kan penting sekali titel itu untuk bisa naik jabatan. Segala macam. Bukan jabatan, apa sih Mas namanya ya kalau PNS tuh? Naik ya jabatan. jenjang ya, naik jenjang gitu. Golongan eselon. Golongan. Nah, itu Pak Alif yang lebih hafal deh. Soalnya Pak Alif wajahnya wajah-wajah PNS memang. Ya tapi bagus kan, PNS tuh banyak dicari loh. So, lulusan kita pasti kalau ditanya pengen jadi apa, PNS. Ya. Ya. Padahal kalau kita bikin hackathon, saya yakin di kelas ini saya bikin tim ya 3 orang ya. Terus ngelawan 3 orang dari Kominfo, menang kita hackathon. Pasti. Harusnya kan Kominfo tuh gudangnya software engineer ya. Tapi saya nggak tahu itu gudangnya isinya apa itu. Hanya nggak demikian, Pak Adam. Iya. Ya itulah negara kita ya. Udah nggak usah diketawain. Kalian belajarin bener ya. Kalian bikin Indonesia yang jauh lebih baik. Udah gitu aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah ya? Oke. Silakan berlibur lagi, yang lagi di pantai silakan berenang di pantai, yang ada sungai ya silakan langsung ngojai di sungai. Saya juga sama Pak Alif mau liburan di kampus ya Pak Alif ya, dengan segudang administrasi kita sebagai dosen. Oke, terima kasih banyak Pak Alif. Minggu depan sudah ada materinya, sudah dibuka, kemudian juga sudah ada self reflection yang dikerjakan per kelompok itu. Kemudian lagi nanti minggu depan, ya kalau tidak sempat Zoom, ya kita gabung aja di minggu depan lainnya ya. Kita nanti lihat aja kondisinya seperti apa. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.